Sama. Maka agak merapat ke depan biar ada yang akan biasanya ya. Kalau jauh-jauh di waktu aja datangannya sama Ustaz apa sama aja apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes kayaknya ini. Semangat ini. Insyaallah ya berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il ummati fi a'lal maqam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ij'alna fasahatan fil lisan amin wa bidagatan fil kalam fi qira'atil Qur'an. Allahumma ij'alna fasahatan fil lisan wa bidagatan fil kalam fi qira'atil Qur'an. Allahumma ij'alna fasahatan fil lisan wa bidagatan fil kalam fi qira'atil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Makmur yang Allah muliakan, dan seluruh para jajaran pengurus DKM yang Allah hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan niat ikhlas karena Allah kita duduk di tempat yang mulia ini senantiasa Allah curahkan keberkahan, berkah rezeki, panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keinginan kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat baru tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Waktu telah menunjukkan jam 8:46. Ini kira-kira lama sebentar ini. Ngaji mah gak usah lama-lama Pak ya. Yang penting singkat, padat, melekat, pulangnya bawa berkah dulu ya. Singkat, padat, melekat, pulangnya bawa ilmu yang manfaat sambil bawa berkah, kalau ada berkahnya. Dan insya Allah, karena ini mukanya muka-muka udah lapar semua ini kelihatan. Apa berkahnya kan kayaknya pas tadi buka puasa. Ya. Sesuai pada malam hari ini kita di Masjid Baitul Makmur mengadakan temanya itu Nuzul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
Sadaqallahul Adzim. Di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah menyatakan Syahrul Ramadhan unzila fihil Qur'an, bahwasannya di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Apa tujuannya? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadikan sebuah petunjuk, sebuah syafaat, sebuah penerang. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Linnas, untuk manusia yang ada di alam dunia ini, sebagai pembeda wal furqan, mana hak dan mana yang batil. Kalau orang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, baik membacanya ataupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kita akan ada dalam keberkahan di dunia wal akhirah, insya Allah. Hanya cukup 3 saja poin yang saya sampaikan. Keuntungan bagi orang yang mengamalkan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran. Kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sebagai fondasi manusia. Karena Al-Quran sebagai teguhnya kita semuanya. Yang pertama, keuntungan bagi orang yang baca Al-Quran yaitu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar, bukan besar lagi. Kalau kata ibu kita, ya pimpinan pesantren sudah terjadi, kalau besar kecil, kalau besar, nah itu itu. Ya, kenapa besar? Katakan besar karena Nabi kita mengatakan man qara'an min kitabillah falahu hasan. Setiap kebaikan bacaan Al-Quran yang kita baca, satu hurufnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan tersebut ada 3 keuntungan nanti. Apa? 10 diampuni segala dosa kita. 10 hajat keinginan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, 10 diampuni segala kesalahan dan dosa kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita baca di dalam Al-Quran ini akan menjadi sejatinya sebuah keuntungan bagi kita semua. Ya, ini kira-kira udah khatam berapa kali sampai tanggal 17 ini. Tadi khataman dari surat At-Takatsur sampai surat apa tadi? Anas. Mudah-mudahan bisa menyusul semuanya. Kita sudah target tak minimal. Tapi Al-Fatih menyatakan tentunya bukan hanya kita khatam saja. Ya, ingat Al-Quran itu wal ahdu bitajwid haqqun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana akhirun. Membacanya harus dengan tajwid. Ya, percuma kalau kita baca yang banyak, ya bacanya kita sampai 1 kali 2 kali hataman, tetapi bacanya kita asal-asalan. Ya, harus dengan tajwid. Bagaimana cara tajwid? Kita belajar. Kita belajar. Mudah-mudahan dengan niat kita belajar, di samping niat kita belajar, tapi mungkin ada yang kita belajar. Ya, mudah-mudahan ini kesalahan-kesalahan yang kita baca senantiasa diampuni segala kesalahan kita. Insya Allah. Karena apa? 10 kebaikan bagi orang yang baca Al-Quran yang baik dan benar, akan tetapi 10 kesalahan bagi orang yang membaca Al-Quran yang membacanya terbata-bata, dalam artian orang membacanya asal-asalan. Sungguh mulia sekali kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, tadi pahala besar. Yang kedua, Al-Quran ini untuk manusia yang ada dalam dunia ini diberikan sebuah syifa. Apa itu syifa? Syifa adalah sebuah obat, sebuah syafaat. Bagi siapa? Bagi mereka yang membacanya ataupun yang mengamalkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kalau SWT
sedang banyak pikiran, sehingga ada sebuah sifat, sebuah obat hati. Ketika pikiran kita lagi musim Pak sekarang ini, ya, udah di akhir-akhir penghujung Lebaran, ya, udah tanggal malam 17 Ramadan, berarti 38 hari lagi lah Lebaran. 13 hari lagi apa dia? Pikiran udah ada di kampung harus bawa apa? Istri udah berbeka, kalau sudah berbeka, ya. Udah pengen beli baju lebaran, yang belum kebeli pusing dengan pikirannya, ya, yang ada di rumah, dengan ekonomi yang sulit, ya, cari cara bagaimana ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran akan memberikan sebuah solusi dalam kehidupan kita sehari. Kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakat, kerjakanlah sholat dan keluarkan zakat. Dengan kita menjaga segala ibadah yang kita laksanakan, Allah akan jamin kehidupan kita. Bukan hanya jamin dunia, kalau nanti di akhirat pun Allah akan jamin. Urusan dunia gampang. Kalau kita bisa melaksanakan perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran, sungguh luar biasa. Insya Allah Allah akan jaga kita semua. Bahkan di dalam hadis jelaskan, bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, itu para malaikat setiap harinya menjaga kita. Al-Mahfudul Quran Syarhul Kiramul Malaikat. Bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran, baik lisannya fasih, baik dia hafal dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh beberapa malaikat. Kalau kita mau maksiat, ini malaikat menjaga kita. Kalau kita ada orang yang jahat, orang yang jahat tersebut hatinya diluluhkan sehingga tidak mau jahat kepada kita. Pokoknya apa? Dijaga orang yang ahli Quran, orang yang senantiasa lisannya membaca Al-Quran. Bahkan orang yang kedua, keuntungan orang yang membaca Al-Quran bagi orang yang terbata-bata, yang masih belajar kita. Kemarin kita di sini alhamdulillah sudah ada 3 kali pertemuan, ya, dengan perbaiki bacaan Quran kita, niat dibahaskan Allah, kita belajar. Mudah-mudahan ini sebagai cara kita agar memperbaiki di Quran kita, sehingga orang yang membaca Quran dengan niat belajar, yang pertama setiap kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua setiap kesalahannya yang dibelak-balik oleh gurunya, dia baca salah dibelak-balik, insya Allah itu pahala yang dia dapatkan. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama paling besar, yang kedua syafaat. Yang kedua adalah syifaat. Yang ketiga itu syafaat. Syafaat ini adalah pertolongan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, baca Al-Quran, semuanya Al-Quran ini kelak nanti akan datang kepada kita semuanya, akan memberikan pertolongan. Ketika kita akan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang tentunya tidak akan sama dibandingkan di dalam dunia ini. Ini jembatan kalau kita lalui selama 30 tahun perjalanan. Kalau di mana Suramadu itu ada jembatan Suramadu, Surabaya itu Madura. Paling kalau kita jalan kaki, ya kalau lebihnya 1 jam perjalanan. Kalau kita yang naik motor atau naik mobil, paling 15 menit lah kita bisa jalan. Ya. Ini jembatan Shiratal Mustaqim 3000 tahun perjalanan. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun datang. Ya. Tapi kalau kita dengan mengamalkan Al-Quran, Al-Quran tersebut akan datang kepada kita, akan memberikan sebuah syafaat, jalan keluar. Ya, bahkan kalau kita lihat di bawahnya itu neraka jahanam, neraka yang paling bawah, sehingga kalau kita cemplungin itu sesuatu ke dalamnya manusia, itu semuanya akan hancur. Ya, mudah-mudahan dengan kita selalu membaca, mengamalkan daripada Quran tersebut dan kita dalami setiap harinya,
Dan mudah-mudahan keberkahan di bulan Ramadan ini akan menghiasi keberkahan kita dengan kita mengamalkan dan membaca Al-Quran insyaallah. Jadi ini kesimpulan, orang yang mengamalkan membaca Al-Quran keuntungan 3. Yang pertama akan diberikan pahala yang besar. Yang kedua akan diberikan syifaun, jalan keluar apapun caranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu akan diberikan syafaat insyaallah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat khusus kepada al-faqih dan umumnya untuk jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.